cinta. Let's sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Yes, Tuhan. We sing to sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah
merindukan Kau Tuhan malam hari ini Tuhan. Kami rindu kasih-Mu yang mengalir di tempat ini Tuhan. Kami rindu Roh Kudus-Mu yang mengalir di setiap hati kami Tuhan. Biarlah setiap hati yang haus akan Kau boleh Kau puaskan dengan kasih-Mu. Setiap hati yang hancur boleh Kau bentuk kembali Tuhan. Dan merindukan lawatan-Mu Tuhan. Dan merindukan kasih-Mu mengalir dan terus mengalir dalam hidup kami Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Sama-sama katakan Tuhan aku. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Sekali katakan Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Oh Tuhanku, Tuhan aku rindu, aku siap, Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Rindukan Roh-Mu mengurapi
saat ini. Yesus, ku rindukan, Ini kedua kami untuk kami meninggikan saat ini. Yesus, ku rindukan, ku rindukan, Rohmu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Rohmu mengurapi saat ini, Tuhan. Sekali lagi dalam katamu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Rohmu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan Kau, kami rindu hadiratmu di sini. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungguh menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungguh menyembahmu, yang ku nampak
hanya kemuliaan-Mu. Yesus Tuhan, oh Yesus Tuhan, Yesus hanya Dia Tuhan, akan Tuhan Tuhan hadir di bait kudusnya saat aku mencari wajahnya, berseru berdoa, sujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya, berseru berdoa, sujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu, rasakan hadiratnya memenuhiku. Oh, hadiratmu Tuhan, kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat-Mu, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku sebadia. Hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. 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 Oh, kemuliaan.
Kaulah yang terima pujian, sebab Kaulah yang terima pujian, sebab Kaulah yang agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kaulah yang terima pujian, sebab Kaulah yang terima pujian, sebab Kaulah yang agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Yesus, ku cintakan, ku tinggikan, agungkan, aku kan memujimu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan, aku kan memujimu, baik di dalam suka dan duka. Kaulah yang terima pujian, sebab Kaulah yang terima pujian, sebab Kaulah yang ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kaulah yang terima pujian, sebab Kaulah yang terima pujian, sebab Kaulah yang ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Terima pujian, sebab Kaulah yang terima pujian, sebab Kaulah yang ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja.
Tuhan buat semuanya Tuhan. Engkau yang layak terima pujian Tuhan. Engkau yang layak untuk terima segala pujian dan penghormatan dalam setiap kehidupan kami. Dalam setiap hati dan pikiran kami. Kami siap untuk menerima Tuhan. Ada firman-Mu, supaya kami siap untuk mendengarkan setiap firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Shalom. Kalau dari CGL 31 pertama kali kenal Vina, kaget juga karena ternyata orangnya diem banget. Aku ngerasa aku udah diem tapi ada yang lebih diem lagi gitu. Cuman pas setelah kenal ada sisi kocaknya juga sih, tapi orangnya diem, kalem, sabar, care juga sih sama kita. Terus belum pernah lihat sih dia marah kayak gimana, tapi orangnya top dah, sabar. Terus pesan buat Vina, pertama tetap semangat dalam pelayanan, kita pasti selalu mendukung dan semangat dalam mencari jiwa-jiwa, memenangkan jiwa, biar lewat CG31 ini banyak jiwa yang kita bawa lagi kepada Tuhan, apalagi anak-anak muda. Terus buat Vina, mungkin berat badannya ditambahin lagi dikit, jangan terlalu kurus. Please, pelayanannya semakin dahsyat karena aku yakin segala jerih payahmu di dalam Tuhan pasti nggak akan pernah sia-sia. Kalau untuk hal yang sedih kayaknya nggak ada, karena selama ini kita sih selalu ada sukacita dan kebahagiaan walaupun JG online sih. Terus hal yang gila belum ada ya, karena belum lama kita CG offline kita udah masuk ke CG online kan, jadi kalau yang gila belum ada sih. Untuk rasa terima kasih buat Vina, aku ekspresikannya lagu aja ya. Terima kasih Vina, sudah jadi CGL kami yang tak pernah lelah menggembalakan kami. Tetaplah terus semangat melayani, karena kita semua keluarga CG31. We love you Vina, God bless you. Halo, perkenalkan nama saya Dewi dari CG01. Sebelumnya saya berterima kasih banyak telah memilih saya dalam pembuatan video ini. Dengan video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan kepada saya. Pertanyaan pertama yaitu kesan pertama saya kenal CGL saya. Menurut pendapat saya sendiri, orangnya itu kayaknya cuek, sulit beradaptasi dengan orang baru, katanya pendiam, dan katanya sih teratur. Pertanyaan nomor 2, kesan setelah saya mengenal CGL saya, yaitu pertama orangnya suka bercanda, peduli, ketiga suka membaca buku, keempat katanya sih overthinking gitu, suka baperan, dan orangnya mellow, tapi overall orangnya baik. Dan nomor 3, pesan-pesan saya terhadap CGL saya. Yang pertama yaitu jadilah CGL leader yang dapat peduli dengan member kamu sendiri, lebih memperhatikan member kamu sendiri daripada kamu mengandalkan orang lain untuk mempedulikan member kamu sendiri.
Pesan nomor 2 yaitu jadilah CGL leader yang menjadi teladan buat anggota kamu. Dimana leader itu seorang pemimpin, menjadi seorang contoh bagi anggota kamu. Ketika kamu sendiri semangat, itu akan diikuti juga sama anggota kamu menjadi semangat. Tapi jika kamu sendiri down, itu akan berasa juga terhadap anggota kamu sendiri gitu. Terus pesan berikutnya yaitu jadilah CGL yang dapat memahami benar-benar karakter dari anggota kamu. Ketika kamu sudah memahami karakter dari anggota kamu sendiri, kamu dapat dengan bijaksana menghadapi kelakuan, persoalan dari anggota kamu. Jadi kamu harus lebih memahami karakter dari anggota kamu sendiri. Pesan berikutnya yaitu awalilah dengan positive thinking. Ketika kamu dari menghadapi suatu persoalan, itu hadapi positive thinking dulu. Jadi kamu bisa menyelesaikannya itu dengan bijaksana gitu. Pesan berikutnya yaitu jadilah seorang bapak. Anggap aja sekarang ini kamu lagi dilatih menjadi seorang bapak, yang dimana nantinya kamu akan bisa menghadapi kelakuan dari anak-anakmu sendiri gitu. Oke, pesan nomor 3 dan 4 itu ceritakan pengalaman sedih dan gila bersama dengan CGL. Kalau menurut saya sendiri sih belum pernah secara personal terhadap CGL saya, tapi kalau di dalam satu CG itu saya pernah mengalaminya, dimana beberapa bulan yang lalu itu baru-baru ini kasih surprise ke CGL saya lagi ulang tahun, dan di saat itu saya dapat mengenal lebih lagi karakter dari CGL saya. Oke, dan akhir dari video ini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak terhadap CGL saya. Dari kamu saya bisa dapat belajar, dan emang tidak mudah menjadi seorang CGL. Tapi ini adalah proses pendewasaan kamu untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi tetap semangat ya. Oke, terima kasih. God bless. Halo, aku Mega dari CG Prime 02 Citra Raya. Kesan-kesan aku waktu pertama kali ketemu CG aku itu orangnya kalem, tegas. Terus seiring berjalannya waktu kita udah gabung di CG, udah ngobrol. Dia juga termasuk orang yang humoris, yang suka bercanda, yang pokoknya kalau kerja itu nggak pernah setengah-setengah deh, selalu effort buat follow up jauh-jauh baru. Terus udah gitu dia juga berusaha dengan baik untuk mengerti setiap karakter member-member CG-nya yang beda-beda. Terus pesan aku buat Surya, tetap jadi Surya yang kita kenal, Surya yang takut akan Tuhan, Surya yang semakin cinta sama Tuhan, Surya yang apa adanya deh, yang rendah hati, yang gak sombong. Terus sukses buat kerjaannya. Hal sedih yang dilaluin sama CGL kayaknya gak ada ya. Aku cuma ingat Surya pernah ngomong, selama Surya masih ada di jalan yang benar, kamu boleh ikut Surya. Tapi begitu jalan Surya salah, kamu jangan ikut Surya, tapi kamu tarik Surya untuk balik lagi ke jalan yang benar. Itu sih yang paling aku ingat. Kalau hal gilanya apa ya, kayaknya gak ada deh hal gilanya. Terus aku mau bilang makasih banget Surya udah mengembalakan CG Prime 02 ini, udah mengembalakan aku dan teman-teman. Semoga apa yang kita kiranya kita di CG 02 ini dapat menabur, bertumbuh dan berbuah bersama. Ayo CG 02. Shalom Warrior of Revival, apa kabar kalian semua? Sudah lihat kan videonya? Oke ya, semoga bisa memberkati kalian semua dan biar kita sama-sama belajar, karena pada kenyataannya adalah pemimpin juga manusia, so kita juga perlu belajar ya. Oke, yuk hari ini aku mau share satu hal gitu ya di worship night hari ini gitu ya. Tentang apa? Hal yang paling simple ya, yang mungkin semua orang udah tahu, yang mungkin semua orang itu sudah ngerti tentang firman ini, tapi nggak tahu kenapa kayaknya hari-hari ini ya Tuhan tuh lagi ngingetin ayat ini gitu ya. Yuk mari sama-sama kita buka ya, gitu ya. Di mana? Sebentar. Yohanes 15. Ya, Yohanes 15
ayat 1 sampai 10. Ya, mari kita buka. Oke, Yohanes 15 ayat 1 sampai 10. Judulnya apa? Judulnya mungkin kita udah sering dengar gitu ya. Pokok anggur yang benar gitu ya. Mungkin semua orang udah sering dengar, mungkin kalian juga udah sering dengar. Dan bagi kalian yang baru pertama kali nonton gitu ya video ini, tolong di bawah ini ada link gitu ya. Kalian isi linknya. Anda ikut CG, Anda nggak ikut CG tetap isi linknya. Nanti kita akan follow up, tim kita akan follow up gitu ya. Biar Anda semua bisa tergembalakan dengan baik. Yuk sama-sama tenang aja. Ya, kita sama-sama bertumbuh, kita sama-sama maju, sama-sama lain gitu ya, kita saling mendukung di mana di dalam CG ya. Ada linknya di bawah, dicatat dan diklik ya, diklik aja. Simpel loh? Oke ya. Oke, kita kembali ke firman ya. Oke. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 saja kita bahas ya. Nah, judulnya adalah pokok anggur yang benar. Nah, yuk kita baca sama-sama ya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Stop sampai situ gitu ya. Akunya itu besar gitu ya. Akulah pokok anggur yang benar. Tahu nggak gitu ya, di zaman perjanjian lama Tuhan tuh sebenarnya sudah menetapkan satu bangsa untuk jadi pokok anggur loh. Mau tahu? Kita cek ya, kita cek dulu ya. Kita lihat perjanjian lama ya. Di Yesaya 5 ayat 7, Yesaya 5 ayat 7 berbunyi demikian. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan tetapi hanya ada kelaliman gitu ya. Dinantinya kebenaran tetapi hanya ada keonaran. Ternyata apa? Tuhan tuh awalnya sudah mempercayakan bahwa kebun anggur gitu ya, itu adalah Israel. Tuhan sudah saya sudah mempercayakan bahwa Anda itu kebun anggurku gitu ya, biar ya, dan aku percayakan gitu ya. Ternyata apa? Ternyata setelah lambat laun Tuhan lihat ternyata Israel tidak berbuah gitu ya. Israel tidak melakukan keadilan gitu ya, malah ada kelaliman gitu ya. Kemudian Israel tidak melakukan kebenaran, tapi malah ada keonaran gitu ya. Tuhan itu murka sama Israel ya di area ini gitu ya. Padahal aku sudah percayakan sesuatu kepadamu gitu ya. Nah, tahukah kita bahwa ternyata pada kenyataannya dalam manusia kita itu, kita harus tahu loh situasinya, status kita itu siapa. Sebenarnya kita tuh sebenarnya semua tuh murid-murid Tuhan Yesus bukan? Nah, namanya murid harus digembalakan, makanya ikut CG, yang belum ikut CG gitu ya. Yang masih malas-malasan ikut CG harus lebih semangat lagi ikut CG. Kenapa? Namanya murid harus digembalakan gitu ya. Ingat gitu ya. Dan kenyataannya Israel saja yang sudah dipercaya sebagai kebun anggur ternyata apa? Mengecewakan Tuhan. Karena kenyataannya manusia itu punya efek lebih mudah untuk menuruti nafsu duniawi dibandingkan nafsu rohaninya. Gitu ya. Kenapa? Karena nafsu duniawi itu dari awal manusia itu sudah jatuh dan sudah rusak dalam dosa. Makanya manusia tidak bisa melakukan semua hal dengan sempurna. Gitu ya. Dan Tuhan katakan bahwa akulah pokok anggur, gitu ya. Akulah pokok anggur yang benar, gitu ya. Artinya adalah bahwa Tuhanlah pokok anggur kita, bukan kita pokoknya. Seringkali kita sebagai manusia kita pengen jadi pokok anggurnya. Seringkali kita sebagai manusia kita tuh pengen itu jadi sesuatu yang show, yang menunjukkan bahwa akulah orang yang paling benar, akulah orang yang paling hebat, akulah orang yang paling saya bisa melakukan ini dan itu gitu. Nyatanya adalah Tuhan bilang sekali lagi, Anda itu cuma ranting, aku pokok anggurnya gitu. Artinya adalah kita tuh nggak bisa melakukan sesuatu lebih daripada Tuhan, gitu ya. Biarkan Tuhan itu sudah bisa menjadi, tapi kita belum bisa menjadi itu, gitu ya. Tuhan sudah bisa melakukan itu, tapi kita belum bisa melakukan itu. Ya, kenapa? Karena Tuhan itu mau anggur, gitu ya. Nah, jadi kita harus tahu dulu bahwa pokok anggur itu terjadi, dikatakan pokok anggur itu perumpamaan ini dikatakan pokok anggur, gitu ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk tahu status kita di dalam Tuhan itu siapa. Ternyata kita itu cuma ranting, gitu ya, yang tidak bisa hidup tanpa pokoknya, gitu ya. Nah, lanjut ayatnya, ayat 2. Ya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, gitu ya, supaya ia lebih banyak berbuah, gitu ya. Nah, jadi ceritanya, ya aku cerita sedikit ya. Jadi ceritanya waktu zaman Israel zaman dulu, gitu ya, di perjanjian lama, namanya anggur, gitu ya, itu nggak tinggi ya, pohonnya rendah, gitu ya.
Nah, ketika ada terjadi hujan gitu ya, nah ranting-ranting itu jatuh, copot dari pokoknya. Kalau dia nggak nempel kuat sama pokoknya gitu ya, sama batang yang kerasnya itu dia nggak nempel kuat, dia akan jatuh kena air hujan gitu ya. Kemudian dia akan taruh di mana, di bawah tuh ada lumpur-lumpur gitu ya, kotor dan sebagainya gitu kan ya. Nah, dan yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah lumpur-lumpur itu ya pergi gitu ya, ada yang hilang dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi di ayat 2 gitu ya, seringkali anak Tuhan itu, apalagi kita sebagai orang yang hidup di dalam Kristen gitu ya, seringkali ini ayat untuk menghakimi. Kenapa? Karena dibilang kalau kamu nggak berbuah gitu ya di area itu, maka kamu ditebang, nanti dicelurit loh, katanya dicelurit loh gitu ya. Ternyata enggak. Ini sebenarnya kabar baik gitu ya. Kenapa? Karena ketika ada ranting yang jatuh gitu ya, ketika hujan ada, kemudian ranting itu ada di dalam lumpur, pengusahanya ya atau yang punyanya itu datang bukan bawa celurit, tapi bawa apa kalian tahu gitu ya? Ternyata cuma bawa ember. Buat apa? Buat si ranting itu diangkat, ya diangkat, kemudian dia akan dicangkokkan dengan batang yang lain yang sudah berbuah gitu ya, atau ranting yang lain dicangkokkan dengan ranting yang sudah berbuah gitu ya. Jadi ranting yang udah jatuh itu diambil, kemudian dicangkokkan dengan ranting yang sudah berbuah, dilem gitu. Kalian tahu kan pencangkokan ya? Nah itu pencangkokan gitu ya. Nah kemudian dia akan dibiarkan dan lama-lama akan berbuah. Kalau memang dia berbuah, kalau enggak dia akan jatuh lagi kena hujan, akan diangkat lagi sama si owner kebun anggurnya gitu ya. Artinya apa? Artinya di ayat 2 ini gitu ya, menyebutkan bahwa setiap ranting padaku yang tidak berbuah bukan dipotong maksudnya. Itu maksudnya adalah diangkat gitu ya. Diangkat tujuannya itu apa? Untuk biar dia itu berbuah. Diangkat, ditaruh di tempat yang lain untuk berbuah. Nggak mungkin di dalam ada satu ranting yang punya 2 batang, nggak mungkin gitu ya. Pasti ada satu ranting, 1 batang, bukan begitu? Nah makanya dia harus berbuah ya. Nah itu gitu ya. Biarkanlah kita gitu ya, kalau kita ada di dalam CG, kalau kita di dalam Warrior of Lima kali ini gitu ya, kalau kita ada di dalam gereja gitu ya, ya berbuahlah di situ gitu ya. Kalau kita belum berbuah nggak apa-apa, karena itu akan angkat gitu ya, itu akan angkat dan kita akan dicangkokkan gitu ya di dalam satu ranting yang memang sudah berbuah. Nah pertanyaannya adalah kenapa kok tetap masih ada ranting yang nggak berbuah? Karena memang dianya sendiri, rantingnya sendiri yang memilih untuk tidak berbuah, dan dia memilih untuk tinggal di dalam lumpuran gitu kan. Kena hujan dia memilih untuk jatuh karena dia nggak punya kekuatan untuk memegang ranting yang sudah berbuah gitu ya. Dia memilih seperti itu gitu loh. Nah nyatanya adalah orang Kristen gitu ya, orang Kristen yang hidupnya bukan hidup rata-rata. Seharusnya dia memegang ranting yang sudah berbuah, dia akan tenggelam di situ gitu ya. Dia akan tenggelam di situ, akan tenggelam di dalam kasih Bapa. Dia akan melakukan penyembahan yang rutin setiap hari, kemudian saat teduh yang rutin gitu ya. Ya, nanti ketika kita tenggelam di dalam kasih Bapa gitu ya, akan kita temukan apa? Yang akan kita temukan yang pertama penerimaan kita, yang kedua adalah kita akan dipulihkan dari hati kita. Karena kenyataannya adalah hati kita tuh lebih mengarah ke condong dosa gitu ya. Makanya kita butuh tenggelam di dalam kasih Bapa, kita perlu tenggelam di dalam kasih Bapa. Itu tujuannya untuk biar kita mengalami penerimaan, yang kedua biar kita dipulihkan gitu ya. Nah saat teduh ya, kemudian hadirat Tuhan, kasih Bapa itu ada di mana? Cuma ditemukan di dalam hadirat Tuhan. Nah pertanyaannya adalah where are we gitu ya? Di mana kita? Di mana kami? Di mana Anda? Di mana saya sekarang? Ya posisinya adalah di mana kita sekarang gitu ya. Apakah kita masih ada di dalam ranting gitu ya, ranting yang jatuh, atau kita ada di dalam ranting yang berbuah? Ya kemudian kita tetap saat teduh, kita tetap terkuat worship dan sebagainya gitu ya. Di mana kita? Adanya worship night ini ditujukan untuk apa? Untuk anda yang memang mungkin gitu ya sudah jauh dari Tuhan gitu ya, mungkin sudah lupa sama Tuhan gitu ya, atau mungkin sudah jenuh sama Tuhan. Nah nanti kita akan bahas di bawah gitu ya, kenapa setiap beberapa orang tuh mengalami kejenuhan rohani. Nyatanya adalah mungkin hari ini Anda bisa berapi-api, tapi minggu depan belum tentu ya. Mungkin waktu zaman kuliah berapi-api cari jiwa, kemudian penjangkauan, kemudian membagikan Injil dan sebagainya. Tapi saat ini belum tentu seperti itu. Kenapa kok bisa seperti itu ya? Nanti kita cek di bawah ya. Nanti kita akan bahas di bawah. Jangan sampai ketika kita hidup gitu ya, kita kehilangan status kita di dalam kerajaan Allah gitu ya.
kita mengalami namanya stroke rohani gitu ya, yang mengalami namanya jenuh rohani gitu ya. Stroke rohani itu ya kayak tadi yang dulunya berapi-api tiba-tiba enggak sekarang. Kenapa? Itu adalah jebakan iblis. Iblis itu ada mengaum-mengaum di sekeliling kita, tujuannya untuk mengambil anak-anak Tuhan biar dia lupa segala hal gitu ya. Ada jebakan-jebakan iblis yang itu berbahaya gitu ya. Yang awalnya kita memberkati orang lain, malah kita jadi membuat orang lain tersandung gitu ya. Yang tadinya apa ya, kita bisa sharekan firman Tuhan, kemudian ke depan malah aduh kok nggak bisa share firman Tuhan lagi gitu ya. Nah itu ya, kita perlu proses di hati kita masing-masing. Oke? Nah, kemudian di ayat kedua ini gitu ya, ini bukanlah peringatan gitu ya, bukanlah dakwaan gitu ya, tapi ayat 2 ini ditulis itu karena Allah itu mengasihi Anda semua gitu ya, mengasihi saya juga gitu ya. Makanya ayat 2 ini ditulis bahwa ranting padaku yang tidak berbuah itu dipotong bukan untuk dipotong, tapi kayak tadi aku cerita, diangkat, digabung sama atau dicampurkan dengan ranting yang sudah berbuah gitu kan ya. Nah itu gitu ya. Nah kenyataannya kalau orang udah diangkat dan digabung dengan apa namanya, dengan komunitas yang benar gitu ya, ya manusia itu akan cenderung gitu ya, akan cenderung masuk ke dalam namanya nafsu dunia gitu ya. Dan musuh paling jahat manusia itu adalah yaitu nafsu dunia gitu ya, nafsu dunia. Iblis akan menarik kita gitu ya dari kehidupan rohani kita. Iblis akan menarik kita bagaimanapun caranya gitu ya, akan menarik kita untuk keluar dari lingkungan rohani. Yang awalnya kita semangat pelayanan, tiba-tiba malas pelayanan. Yang awalnya kita semangat memuji Tuhan, tiba-tiba malas memuji Tuhan. Bahkan yang awalnya kita nonton video misalnya ibadah gitu ya, kan kita kita ibadah kan di video YouTube kan ya. Yang awalnya kita dari awal sampai akhir kita nonton, kesini disingkat langsung pengumuman dan firman, habis itu selesai, doa berkat selesai gitu ya. Bisa sebenarnya seperti itu, tapi itu adalah ternyata itu adalah jebakan iblis gitu ya. Hati-hati guys ya, hati-hati gitu ya. Ya, oke. Ayat yang ketiga, lanjut. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu gitu ya. Ternyata yang bisa membersihkan kita itu cuma firman. Kalau kita jadi ranting yang jatuh, yang mungkin belum berbuah karena hujan gitu ya, gak usah khawatir, nanti akan Bapak akan angkat gitu, akan gabungkan, akan campurkan dengan ranting yang sudah berbuah gitu ya. Tenang aja, pasti kalau kita, istilahnya dari kitanya sendiri sih, kalau kita benar-benar serius untuk mau berbuah, pasti Tuhan akan membuat kita berbuah gitu ya. Tenang aja gitu ya. Caranya berbuah gampang, peganglah ranting yang berbuah, jangan pegang ranting yang nggak berbuah gitu ya. Kalau kita pegang ranting yang nggak berbuah ya nggak bisa berbuah lah kita. Pencapokan itu terjadi ya kalau salah satunya itu berbuah ya, begitu. Nah, hari ini bukan ngomongin soal buah, hari ini ngomongin soal bagaimana kita sekarang, ada di manakah kita sekarang, kehidupan rohani kita saat ini itu seperti apa. Apakah kita telah jauh lupa sama hadirat Tuhan, sama firman Tuhan, bahkan sama segala sesuatu tentang Alkitabiah dan gereja gitu ya. Dan kita lebih banyak berfokus tentang pekerjaan kita lebih banyak berfokus cari uang, kita lebih banyak berfokus memperkaya diri karena memang ini resesi ekonomi ataupun apapun yang terjadi di luar sana gitu ya. Kita lebih fokus terhadap segala sesuatu yang masalah di luar sana, atau kita tetap fokus di dalam hadirat Tuhan, tetap kita bekerja, tetap kita melayani Tuhan, tetap kita berapi-api gitu ya, tetap kita mungkin juga usaha gitu ya, tapi kita nggak meninggalkan ini gitu ya. Esensi paling utama apa? Ya firman Tuhan ini gitu. Yuk kita cross check sama-sama gitu ya. Lanjut ya, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Loh, Tuhan mana gitu ya yang sebaik ini ya. Tuhan tuh nyuruh gitu ya, tinggallah di dalam aku dan aku dalam kamu. Kenapa kok bukan aku di dalam kamu maka tinggallah di dalam aku? Bukan. Tapi Tuhan bilang tinggallah di dalam aku. Maksudnya adalah seperti ini. Ternyata kita tuh sebenarnya nggak punya kasih loh. Ya, kenyataannya manusia itu sebenarnya nggak punya kasih. Makanya Tuhan bilang gitu ya, tinggallah di dalam aku. Yang kasih yang sejati, kasih yang sempurna ini, tinggallah di dalam aku. Artinya adalah, ayo, aku tuh sudah pilih kamu
Yuk saatnya kamu tuh gunakan hakmu untuk masuk gitu ya di dalam aku. Ya Tuhan tuh adanya di mana? Tuhan tuh dinyatakan di dalam hadirat Tuhan. Ya Roh Kudus tuh ada di dalam hati kita, tapi Tuhan tuh ada dinyatakan di dalam hadirat Tuhan. Gitu ya. Nah, kenyataannya adalah Tuhan bilang tinggallah di dalam aku. Artinya apa? Tuhan mengajak kita semua, ayo yuk, gitu ya. Yuk, kamu tuh tinggal loh, gitu ya. Ayo tinggal di dalam aku. Artinya adalah Anda tuh sudah dikasih privilege, gitu ya. Anda sudah dikasih suatu kebanggaan bahwa Anda tuh bisa tinggal di dalam aku. Nah, sekarang pertanyaan, Tuhan mana yang bisa ngomong seperti ini? Gitu ya. Tuhan mana? Ya cuma Tuhan kita, Tuhan Yesus itu, gitu ya. Tinggal di dalam aku. Nah, kalau kita tinggal di dalam Tuhan, gitu ya. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, ya Tuhan akan ada di dalam kita. Lucu ya, gitu ya. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, gitu ya. Kalau kita masuk terus-menerus di dalam hadirat Tuhan, Roh Kudus akan ada memenuhi hati kita, gitu ya. Roh Kudus itu akan ada di dalam hati kita, yang akan menuntun kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari jam ke jam, gitu ya. Roh Kudus yang menuntun kita. Nah, di dalam dunia yang tidak pasti saat ini, ya aku share sedikit ya. Di dalam dunia yang tidak pasti saat ini, ada yang virus corona, kemudian CG semua online, ibadah semua online, gitu ya. Mungkin ada beberapa gereja yang sudah buka juga, gitu ya. Kemudian ada resesi ekonomi juga, gitu ya. Tahun depan kita nggak tahu apa lagi yang menjadi tantangan kita, gitu ya. Tapi ada satu hal yang pasti, yang kita tahu bahwa firman itu pasti, Tuhan itu pasti. Buat apa kita memegang sesuatu yang nggak pasti? Lebih baik kita pegang sesuatu yang pasti, bukan? Nah, peganglah Tuhan, peganglah CG, peganglah komunitas ini, gitu ya. Sama-samalah menyembah. Ya, kalau kita selama ini mungkin males, gitu ya. Yuk kembali ke hadirat Tuhan. Ya, Tuhan itu bilang tinggallah di dalam aku. Artinya apa? Aku tuh nungguin kamu loh untuk tinggal di dalam aku. Loh, mana ada Tuhan yang nungguin? Adanya tuh harusnya kita yang nungguin. Nyatanya kita yang butuh Tuhan loh. Tapi kenyataannya Tuhan yang nunggu kita duduk diam. Tuhan tuh nunggu kita duduk diam. Untuk apa? Ya untuk nungguin kita kembali ke hadiratnya. Untuk nungguin kita kalau kalau kita tuh sudah sampai mana sekarang? Gitu ya. Semakin jauh ke sama kita sama Tuhan atau malah semakin dekat? Ya, hati-hati guys. Ya, hati-hati. Gitu ya. Firman ini mengingatkan Anda dan saya bahwa kita tuh cuma manusia biasa. Pemimpin itu manusia biasa. Makanya seringkali kalau pemimpin itu nggak ada ketika Anda butuh sharing, gitu ya. Bukan Anda salahkan pemimpinnya, tapi Anda harus kembali ke dalam hadirat Tuhan. Ya, karena kenyataannya adalah Tuhan itu segalanya. Ya, mungkin kita itu nggak bisa melakukan lebih daripada Tuhan. Makanya Tuhan tuh bilang, gitu ya, akulah pokok anggur. Itu artinya adalah I am a true vine, gitu ya. Aku adalah pokok anggur yang benar. Artinya adalah Tuhan tuh bisa melakukan segalanya dan kita manusia itu melakukan segala sesuatu dengan terbatas. Ya, dan Tuhan itu memberikan waktu-waktu yang terbatas dalam hidup kita. Buat apa? Gitu ya. Buat menyembah Dia di dalam segala hal. Gitu ya. Oke, lanjut. Ya, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Gitu ya. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Gitu ya. Lanjut. Akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ya, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman itu tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Oke ya. Nah, aku mau bahas dulu ayat 5 tadi, gitu ya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal. Nah ini, kalau kalian perhatikan, sering banget diomong kata tinggal, gitu ya. Nah, tinggal, gitu ya. Nah, maksudnya tinggal itu apa? Tinggal itu artinya rest, gitu ya. Rest itu bukan berarti kita tidak melakukan sesuatu, gitu ya. Tinggal itu artinya adalah Anda tuh sudah ada di situ. Gak mungkin ketika Anda menuju ke satu tempat, contoh misalnya gitu ya, Anda mau menuju ke Living Word gitu ya. Gak mungkin
ketika Anda mau menuju ke living world, terus tiba-tiba bilang kamu harus tinggal di living world, nggak mungkin gitu ya. Kita harus ada di dalam satu tempat dulu, dan kita bisa bilang stay in here, gitu ya. Berhenti di sini, diam di sini, tinggal di sini, tunggu di sini, gitu ya. Artinya adalah kita harus ada di dalam satu tempat, gitu ya. Dan ayat ini baru berlaku bahwa tinggal, gitu ya. Jadi tinggal itu artinya adalah kita sudah ada di dalam satu tempat, dan bukan berarti di dalam satu tempat itu kita bukan hanya duduk diam dan menunggu, bukan. Tinggal itu akan lebih tinggal itu akan lebih sama artinya dengan kata rest, istirahat, ya. Rest itu artinya adalah lebih ke menerima, bukan berusaha. Ya, bukan berarti Anda harus menerima terus ya. Menerima terus, bukan berarti seperti itu, bukan, gitu ya. Ya, hari ini kita mau ngomong soal rest, gitu ya. Rest itu artinya tinggal, artinya terima. Ya, tahu nggak seni menerima, gitu ya? Seni menerima itu adalah, seni meminta. Seni meminta itu Anda ketok, gitu ya. Anda ketok, gitu ya. Tuhan akan dengar, gitu kan ya? Ya, seni meminta itu Anda cari, Anda ketok, Tuhan akan dengar, Tuhan akan mengabulkan. Itu seni meminta. Tapi seni menerima itu adalah stay in here, berhenti di sini, tinggal di sini. Ya, artinya apa? Tinggal dalam hadirat Tuhan. Kalau Anda mau menerima sesuatu, Anda harus tinggal dalam hadirat Tuhan. Ya, bukan berarti Tuhan itu menjanjikan segala hal, enggak. Kalau kita tinggal dalam Tuhan, harusnya kita tahu mana kebutuhan, mana kepentingan kita, mana kepentingan pribadi kita. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, gitu ya, nggak usah bermegahkan diri, gitu ya. Nggak usah bermegah karena saya. Seringkali manusia itu bermegah karena saya, gitu. Egoisnya terlalu tinggi, gitu ya. Padahal kenyataannya adalah bahwa hanya Tuhan yang bisa memegahkan kita. Artinya adalah kita bisa jadi seperti itu karena Tuhan. Ya, kalau kita saat ini mengalami kekosongan hati kita, gini loh. Kenapa ranting yang nggak berbuah akan selalu ada di dalam lumpur? Esensinya di dalam kehidupan manusia kita itu seperti ini. Ya, manusia kita secara jasmani seperti ini. Orang yang nggak punya pegangan kuat firman Tuhan dan tidak tinggal di dalam hadirat Tuhan, orang itu akan mencari orang lain untuk memuaskan dirinya, untuk memenuhi kehidupan dirinya. Contoh misalnya begini, orang semakin tambah umur, rata-rata orang bilang kan katanya kalau tambah umur teman semakin sedikit gitu ya. Nanti kalau udah punya anak lebih malah nggak punya teman gitu kan ya, gitu ya. Nah, kalau kita mencari sesuatu yang di luar sana, gitu ya. Kenapa? Karena kita nggak punya pegangan yang kuat di dalam hadirat Tuhan. Harusnya kalau kita punya pegangan yang kuat di dalam hadirat Tuhan, kita bahkan mencari sesuatu di sana yang mungkin lebih nikmat, yang mungkin kita anggap itu bisa memuaskan kita. Kalau kita beranggapan bahwa yang di luar sana bisa lebih memuaskan kita, coba kita cross check. Mungkin kita nggak ada di dalam pohon yang benar. Mungkin kita nggak ada di dalam pokok anggur yang benar, gitu ya. Karena kenyataannya adalah akulah, Tuhanlah pokok anggur yang benar. Akunya gede ya, aku bilang gede ya. Maksudnya Tuhanlah pokok anggur yang benar. Artinya adalah Tuhan itu segalanya, Tuhan yang bisa memuaskan Anda loh. Ya, kalau saat ini Anda terus mencari komunitas A, mencari komunitas B, mencari orang A untuk jadi pacar misalnya atau apalah gitu ya, untuk memuaskan diri kita dan sebagainya. Sadarlah bahwa Tuhan yang bisa memuaskan kita, bukan manusia lain yang bisa memuaskan kita. Kalau kita mencari harta terus menerus gitu ya, ngumpulin duit sedemikian rupa karena kita rasa ekonomi dan kita pokoknya nabung harus sebanyak-banyaknya, boleh nggak? Itu boleh banget gitu ya. Tapi kalau kita sampai lupa gitu ya, dan mungkin kita bisa cross check loh gitu ya. Mungkin kita bisa cross check. Semakin kita mencari duit terus menerus gitu ya, mungkin kita bisa cross check hati kita masing-masing. Nyatanya adalah apakah uang itu pokok anggur kita? Kalau ada pokok anggur yang benar, jelas ada pokok anggur yang tidak benar, bukan? Gitu ya. Nah, pokok anggur yang tidak benar di dalam hidup kita apa? Pacarkah? Uangkah? Ya, hubungankah? Gitu ya. Atau bahkan pemimpin kita yang jadi pokok anggur kita. Ya, kalau pemimpin kita jadi pokok anggur kita bahaya. Itu pemimpin itu dikejar kemana-mana. Gitu ya. Ada di Jakarta dikejar, ada di Surabaya dikejar, ada di Bandung dikejar, bahaya.
Nyatanya adalah Tuhan itu pokok anggurnya. Artinya apa? Artinya adalah Tuhan itu yang bisa menjawab setiap pergumulanmu. Ya, pemimpin itu nggak ada artinya apa-apa karena pemimpin dan ada itu gitu ya. Ya, pemimpin gitu ya. Dan saya juga bukan pemimpin juga gitu ya. Ya, kita cuma ranting, nggak ada artinya. Status kita sama-sama murid, dan status kita sama-sama ranting. Dan tahukah kita bahwa attitude dari sebuah ranting, gitu ya, aku catat di sini. Gitu. Attitude dari sebuah ranting itu adalah rest, ya, rest, tinggal, gitu ya, tinggal. Oke, gitu ya. Oke, lanjut, gitu ya. Ya, seringkali kita juga mencapai segala sesuatunya, kesuksesan kita semua sendiri itu karena kekuatan kita sendiri, gitu ya. Seringkali kita begitu. Nah itu malah kita jadi pokoknya loh, gitu ya. Itu kita malah jadi pokoknya, bukan Tuhan jadi pokoknya. Makanya banyak mukjizat gak terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita lebih mengutamakan diri kita sendiri. Karena kita beranggapan bahwa sukses itu terjadi karena saya, bukan karena Tuhan. Ya, yuk kita cross check hati kita sama-sama ya. Kebohongan iblisnya, kebohongan iblis di akhir zaman, gitu ya. Itu adalah apa? Gitu ya. Kita disuruh makan sesuatu yang sebenarnya Anda punya di dalam Tuhan, loh. Gitu ya. Kita disuruh makan sesuatu yang sebenarnya kita tahu bahwa itu ada dalam Tuhan. Ya, kita tahu bahwa di dalam Tuhan itu ada damai sejahtera, gini gitu. Alkitab dia udah banyak hal yang bisa baca semua. Tapi nyatanya adalah kebohongan iblis yang paling besar di akhir zaman itu adalah bahwa iblis akan memutar balikan fakta bahwa ada loh sesuatu yang gak ada di dalam Tuhan. Ya, ada di dalam Tuhan gak bisa kaya loh. Ada di dalam Tuhan gak bisa punya pacar loh. Ada di dalam Tuhan gak bisa ini loh. Ada di dalam Tuhan gak bisa itu loh. Gitu ya. Di akhir-akhir zaman ini aku share sedikit ya, dan aku kasih peringatan sedikit guys buat kita semua, bahkan aku juga gitu ya. Ya, di akhir zaman ini kita harus sering banget dengerin suara Tuhan. Ya, kita harus sering nanya ke Tuhan. Ya, kalau kita mau dengar suara Tuhan kan kita harus kenal dong siapa yang punya suara kan. Gitu. Gak mungkin kita tahu itu suara siapa kalau kita nggak tahu gitu ya, dan kita nggak kenal kan, nggak mungkin kan. Makanya di akhir zaman seperti ini harus sering dengar suara Tuhan, harus sering nanya ke Tuhan. Ya, harus sering nanya, harus sering komunikasi sama Tuhan. Ya, harus sering. Gitu ya. Dan kita harus peka-peka, ini kehendak Tuhan atau bukan, ini pekerjaan dari Tuhan atau bukan, ini apa lagi ya, ini uang dari Tuhan atau bukan, gitu ya, atau ini bahkan uang gelap. Ayo kita cross check ya, kita perlu cross check gitu ya. Ya, karena di akhir zaman ini semakin gak jelas mana suara Tuhan, mana suara pribadi, mana suara iblis. Makanya tadi aku bilang bahwa kejahatan iblis paling besar di akhir zaman itu adalah memutar balikan fakta bahwa itu gak ada di dalam Tuhan, padahal itu ada di dalam Tuhan. Gitu ya. Yuk kita proses sama-sama. Ya, lanjut ya. Ada satu paradoks di dalam kehidupan kita. Ada satu paradoks apa? Gitu ya. Work cycle dan grace cycle. Kalau kita tahu work cycle gitu ya. Siklus kerja itu adalah kerja itu membuat Anda berharga. Kerja membuat Anda dihargai. Kerja membuat Anda punya uang dan akhirnya Anda itu bisa dihargai sama orang lain. Kalau Anda nggak punya uang kan Anda nggak mungkin dihargai sama orang lain ya. Gitu ya. Itu work cycle gitu ya. Ini kenyataannya ada paradoks dalam kehidupan kita. Ternyata ada lawannya adalah grace cycle. Grace cycle itu adalah Tuhan yang memampukan Anda untuk Anda itu menjadi berharga. Ya, sekarang posisinya kita ada di mana? Ada di work cycle kah atau di grace cycle kah? Gitu ya. Coba kita cross check. Kalau kita hidup dalam grace cycle, gitu ya, kita akan mengerjakan sesuatu dengan sepenuh hati, tapi kita akan menyerahkan segala sesuatu ke Tuhan. Ya, karena Tuhan itu yang memampukan kita. Kita nggak punya kemampuan sebenarnya. Kalau tadi kita bilang gitu ya, di luar Tuhan gitu ya, kamu tidak dapat berbuat apa-apa, gitu kan? Gitu ya. Artinya adalah kalau mau berpegang, nggak usah berpegang karena diri Anda sendiri atau karena siapa, gitu ya. Atau karena Anda punya kenalan yang oke, atau mungkin Anda saya punya uang banyak, gitu ya. Gak usah bermegah karena itu, bermegahlah karena Tuhan. Ya, bermegahlah karena Tuhan. Oke, beritakan itu. Kalau Anda sudah sukses sekarang, gitu ya, beritakan itu, gitu ya, bahwa Tuhan itu segalanya. Tuhan yang membuat Anda sukses, gitu ya. Tapi sekali kita cuma ada omongan, hati kita enggak. Nah itu
Ya, sesuatu yang harus turun dari hati kita keluar ke mulut kita, bukan dari mulut turun ke hati, beda ya. Beda. Ya. Ya, kalau kita baca di 1 Korintus 1 ayat 30 sampai 31, dibilang bahwa Tuhan itu memilih Anda. Ya, artinya apa? Bahwa Anda itu bisa berprestasi itu karena Tuhan. Gak usah sombong. Anda tuh bisa punya ini, bisa punya itu. Bahkan Anda dipertemukan dengan kita, gitu ya, dengan komunitas kita. Atau mungkin Anda baru pertama kali nonton ini, gitu ya. Ya, sebelumnya kita pernah buat juga tapping seperti ini. Tahu dia nonton berapa? Oh, aku share sedikit ya. 90 orang nonton, gitu ya. Mungkin ada yang baru atau mungkin bukan. Karena kenyataannya adalah Warrior of Revival gak sebanyak itu orangnya, gitu ya. Nah, sekarang kalau Anda baru, gitu ya, itu tolong diisi. Kalau Anda lama juga, kalian dari PCG juga, tolong juga diisi. Jangan lupa linknya ya. Oke, gitu ya. Ya, ingat ya, kita bisa melakukan segala sesuatu itu karena Tuhan. Karena kita tuh bukan siapa-siapa. Kita itu bukan siapa-siapa, gitu ya. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan, ya. Kata Ibrani 4 ayat 11, kita buka aja ya, Ibrani 4 ayat 11 ya. Ibrani 4 ayat 11. Ya, Ibrani 4 ayat 11. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Oh, ini loh ya. Esensi tadi aku bilangnya. Itu dari dahan, gitu ya, dari ranting itu rest, gitu ya. Nah, tapi kenyataannya adalah karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam rest itu. Supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Maksudnya apa? Rest aja tuh butuh usaha loh. Ya, tinggal itu butuh usaha. Karena orang tuh nyatanya nggak sabar. Orang tuh rasanya pengen gerasa gerusuk gitu ya. Aku juga salah satu orang yang nggak bisa diem. Aku tuh salah satu orang yang gerasa gerusuk gitu ya. Kalau dia malah mikir, kok kayaknya aku nggak berguna ya hidupnya gitu ya. Itu juga sebenarnya nggak boleh contoh gitu ya. Nah, coba gitu ya. Nyatanya diem tuh butuh usaha loh. Nah, aku nih salah satu orang yang kalau aku diem nggak kemana-mana, nggak gerasa gerusuk, itu butuh usaha yang sangat besar. Nah, sama masuk ke dalam hadirat Tuhan atau rest untuk sementara waktu itu juga butuh usaha. Ya, itu butuh usaha. Nah, ya. Ini yang terakhir yang aku mau sharekan, gitu ya. Kejenuhan rohani atau stroke rohani, gitu ya. Kejenuhan rohani atau stroke rohani, contohnya ciri-cirinya itu adalah sumpah, capek, bosen, gitu ya, males, gitu ya. Apanya areanya, pokoknya area rohani lah. Pokoknya sumpah pelayanan, gitu ya, capek pelayanan, gitu ya. Bosen CG, gitu ya, males juga CG-nya, online pula, gitu ya. Kemudian 2 jam atau bahkan lebih gitu ya, malam pula gitu ya, padahal online gitu ya. Terus kayaknya berasa apa ya, kok bosen ya gini-gini aja. Nah, itu berarti kita dalam posisi jenuh loh guys. Ya, jenuh rohani atau stroke rohani gitu ya. Nah, kita harus sadar, kenapa kok bisa jenuh? Ya, pertanyaannya kenapa kok bisa jenuh? Ya, bukan lingkungan kita loh yang membuat kita jenuh. Ternyata kejenuhan rohani terjadi karena kita sendiri. Terjadi karena kita sendiri, sama gitu ya. Ranting bisa jatuh gitu ya, bisa jatuh ke dalam lumpur. Itu mungkin pertama karena hujan, karena weather, karena cuaca gitu ya, karena cuaca atau karena lingkungan yang membuat kita jenuh, karena lingkungan yang membuat kita jatuh ke dalam kita nggak berbuah gitu kan ya. Nah, sama gitu ya, kalau kita di dalam Tuhan gitu ya, kalau kita dalam Tuhan, kita mungkin bisa mengalami namanya jenuh rohani ya, jenuh rohani. Nah, jenuh rohani itu atau stroke rohani itu terjadi itu karena apa gitu ya. Ya, karena apa? Ya, kenapa kok ranting gitu ya? Mungkin karena lingkungan, jadi dia bisa jatuh ke dalam dosa misalnya, atau jatuh dalam lumpur. Kemudian ketika jatuh dalam lumpur, si pengusahanya akan ngambil ngangkat dia untuk mencangkokkan lagi kan, gitu kan? Artinya apa? Tuhan tuh gak tinggal diam kalau Anda jenuh, gitu ya. Tuhan akan cangkokkan Anda dengan istilahnya ranting yang sudah berbuah lagi, gitu ya. Ranting yang sudah berbuah, biar Anda berbuah lagi, gitu ya. Biar Anda semangat lagi. Nyatanya nggak berbuah juga, tahu nggak kenapa? Gitu ya. Nyatanya tetap jenuh, walaupun dicangkokkan masih tetap jenuh, gitu ya. Masih tetap supok, masih tetap bosan, masih tetap malas. Ya, kenapa? Gitu ya. Bukan ternyata ya, ternyata gitu ya. Bahwa jenuh rohani itu bukan karena cuaca, ya, bukan karena lingkungan. Jenuh rohani itu karena kitanya itu nggak menyerap namanya nutrisi dari surga. Nah, akibat kejenuhan rohani gitu. Aku catat beberapa hal. Ada 8 kejenuhan rohani gitu ya, akibatnya. Yang pertama itu jelas karena dosa. Coba kita cross check. Kalau memang selama ini kita jenuh rohani, coba cross check apakah kita kembali ke dosa yang lama gitu ya. Justru kita ada di dalam masa PSBB ini malah bahaya loh. Kenapa? Karena dosa itu semakin meningkat.
mencintai. Bukankah begitu, gitu ya? Karena semakin kita bingung melakukan sesuatu, gitu ya, kita semakin diam, gitu ya, kita akan lebih banyak melakukan dosa karena nafsu duniawi manusia seperti itu, gitu kan, cenderung karena dosa. Nah, ya, coba kita cross check apa kejenuhan kita. Yang pertama, apa karena dosa, gitu ya. Yang kedua, gitu ya, karena menganggap bahwa Kristen itu hanya sebagai agama, gitu ya. Kalau kita menganggap bahwa kita Kristen talk, gitu ya. Aku kemarin sempat share sedikit ke teman kerjaku, gitu. Wah, ternyata sudah berapa bulan kita nggak ibadah ya, 7 atau 8 bulanan gitu ya. Wah, ternyata udah 8 bulan ternyata kita nggak punya agama loh, gitu ya. Ya udah 8 bulan ternyata kita nggak punya agama, udah nggak gereja-gereja kan, gitu ya. Kita cuma online doang di YouTube kan, bahkan sampai lupa loh perpuluhan dan sebagainya kan, gitu ya. Nah, kalau kita cuma menganggap Kristen, gitu ya, cuma sebagai agama biasa atau agama terusan dari orang tua, ya udah kita nggak akan berbuah, kita akan tetap ada dalam namanya posisi jenuh. Ya. Kemudian yang ketiga, gitu ya, karena menganggap bahwa kekristenan itu sebagai beban hidup. Ya, kita pelayanan, ya kita jadi Kristen tuh butuh apa? Butuh pelayanan, butuh ini, butuh itu, gitu ya. Ya kalau di perjanjian lama tuh lebih wah lagi, gitu ya. Kalau kita mau menjadi apa ya? Kalau kita mau menjadi sesuatu Kristen, gitu ya, kita harus melakukan sesuatu, gitu ya. Nah kalau di perjanjian baru kita hidup dalam perjanjian baru, gitu ya, itu kembali lagi tergantung kitanya. Makanya Kristen itu sebagai beban itu membuat kita malah jadi jenuh. Ya, coba kita cross check. Ya. Kemudian yang keempat karena hidup kita nggak seimbang. Ya, nggak seimbang. Bisa jadi hidup kita tuh timpang sebelah. Mungkin kita terlalu fokus kerja, gitu ya. Mungkin kita terlalu fokus sama pacar. Mungkin kita terlalu fokus sama keluarga, atau mungkin kita terlalu fokus sama kekhawatiran kita. Ya, terlalu fokus sama resesi ekonomi, terlalu fokus sama COVID, terlalu fokus sama apapun itu membuat hidup kita nggak seimbang. Nah, kehidupan yang nggak seimbang menyebabkan kita jenuh rohani. Nah, coba kita cross check. Orang yang jenuh rohani, ya, karena ketidakseimbangan ini, itu akan jadi liar. Nah, hati-hati ya, akan jadi liar. Ya, hidupnya akan jadi tanpa arah. Mungkin kita kerja, ya udah asal kerja, tapi kita nggak tahu arah kita mau kemana. Jadi ya, kerja hanya memenuhi keinginan bos. Gitu ya. Kenapa? Karena hidup itu jadi liar, semakin nggak jelas. Gitu ya. Kenapa? Ya tadi, karena nggak seimbang. Coba ya kita cross check, apakah hidup kita nggak seimbang? Ya. Oke, yang kelima. Gitu ya. Yang kelima mungkin karena fisik kita kurang sehat. Ya, fisik kita sering sakit. Gitu ya. Kalau Anda mungkin kena COVID, gitu ya. Anda mungkin kena COVID, jadi seolah-olah apa ya? Lemes. Gitu ya. Mau kasih segala sesuatu ya lemes. Bahkan penyembahan aja lemes. Gitu ya. Nah, coba yuk kita cross check ini. Ya. Yang keenam, gitu ya. Yang keenam adalah karena sering menyalahkan diri sendiri. Ada sesuatu di dalam hati kita tuh yang gak beres. Makanya membuat kita tuh sering menyalahkan diri kita sendiri. Yang itu yang membuat kita jenuh rohani. Dan walaupun kita pindah ke A, pindah ke B, gitu ya. Cari pemimpin A, cari pemimpin B. Kalau kita nggak akan melangkah, gitu ya. Kita nggak akan pernah terpuaskan. Nah, sesuatu yang membuat tidak puas itu, yang membuat orang itu tidak pernah bisa berbuah. Ya, makanya coba kita cross check, gitu ya. Coba kita cross check sama-sama. Ya, yang ketujuh, gitu ya. Terlalu banyak dengar, gitu ya. Terlalu banyak mendengarkan firman Tuhan. Ya, terlalu banyak mendengarkan kata-kata baik. Terlalu banyak mendengarkan sesuatu yang mengubah mindset kita. Gitu ya. Terlalu banyak dengar itu, gitu ya. Dan akhirnya apa? Ya, tidak praktek. Jadi terlalu banyak dengar tapi kita nggak praktek, gitu ya. Kita sering dengar, sering dapat masukan ini itu, tapi nggak praktek. Akibatnya apa? Akibatnya adalah jenuh rohani tadi, gitu ya. Akibatnya jenuh rohani yang tadi. Kemudian yang ke-8, yang terakhir, gitu ya. Ya, kehilangan fokus tentang siapa Allah bagi kita. Nah, sekarang pertanyaannya adalah siapa Allah bagi kita? Gitu ya. Kalau kita menganggap Allah itu pokok anggur yang benar, harusnya kita tetap mencari dan melekat terus ya dengan pokok anggur yang benar. Karena pokok anggur yang benar itu yang punya nutrisi kan. Nah, kalau namanya pokok, dia punya akar kan. Nah, akar itu yang menyerap nutrisi kan. Gitu ya. Makanya nutrisi itu diserap dari akar ke batang kemudian ke ranting-ranting. Gitu ya. Nah, makanya kita harus punya namanya pokok anggur yang benar. Nah, kita cross check lagi ke ayatnya Yohanes 15 ya. Ya. Yang pertama,
ayat 6 dulu. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Nah itu, orang yang tidak melekat pada pokok anggur yang benar, dia akan jadi kering. Kering hatinya, kering hidupnya, kering, gitu ya. Kejenuhan rohani yang tadi itu kering, gitu ya. Kenapa? Yaitu dia nggak punya nutrisi. Sekali lagi dia nggak punya nutrisi, ya, dari surga. Kemudian yang ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan ya ini persyaratannya. Persyaratannya adalah kalau kita nggak mau jadi kering, itu adalah kita masuk di dalam hadirat Tuhan, kembali ke hadirat Tuhan, gitu ya. Dan adegannya bukan hanya kita masuk dalam hadirat Tuhan doang, bukan berarti kita cuma satu doang, gitu ya, worship doang, enggak. Tapi ada yang kedua apa? Firman harus tinggal di dalam kita. Ya, firman harus tinggal ada di dalam kita. Ya, ini yang terakhir, ya, ini yang terakhir bahwa kalau kita mau, gitu ya, nggak mau, kalau kita mau menjadi subur, gitu ya, kalau kita menjadi subur, ya, yang pertama adalah kita masuk dalam hadirat Tuhan. Yang kedua, firman harus tinggal dalam kita. Makanya saat teduh itu nggak hanya nyanyi, tok selesai, enggak. Saat teduh itu harus kita masuk ke dalam firman, kita baca firman, gitu ya. Hari-hari ini Tuhan tuh lagi ingatkan soal ke dalam kehidupan tuh, gitu ya. Terakhir aku mau share, gitu ya. Hari-hari ini ya puji Tuhan dapat kenalan baru, gitu ya. Tapi bukan masalah kenalannya, tapi Tuhan tuh kayak mengingatkan satu hal apa, gitu ya. Ternyata hari-hari ini Tuhan tuh mengingatkan ke dalam kehidupan tuh adalah bahwa di luar sana, gitu ya, di luar sana mau orang sukses, mau orang bukan sukses, gitu ya, nggak sukses juga, gitu ya. Ya, semua ternyata sekarang tuh malah berbondong-bondong sama cari Tuhan. Semua cari Tuhan. Kenapa? Karena ketika COVID ini masuk ke dalam Indonesia, gitu ya, semua orang baru sadar bahwa uangnya nggak bisa mengobati hidupnya, bahwa asuransi pun nggak bisa mengobati kehidupannya, walaupun dia cuma bisa bayarin, gitu ya. Ternyata, gitu ya, tetap aja loh ada yang mau bunuh diri, tetap aja loh ada yang mau misalnya mau menyelesaikan hidupnya dengan paksaan, gitu ya. Mau aja lo ini, mau aja lo itu, maksudnya ya mencari keluar sana, gitu. Tapi sekarang apa yang mau dicari? Nggak ada kan di luar sana, gitu ya. Ya makanan aja semua take away, gitu ya. Mungkin sekarang masih bisa dine in kan, tapi rata-rata semua take away, gitu ya. Itu mencerminkan satu hal loh, gitu ya. Dan ya aku share sedikit, gitu ya. Beberapa pelangganku juga kalau kalian belum kenal aku ya, belum kenal. Kalau kalian belum kenal aku, gitu ya. Aku adalah orang yang bukan siapa-siapa. Gitu ya, aku adalah orang yang bukan siapa-siapa. Aku juga ranting sama kalian, gitu ya. Aku juga nggak punya apa-apa, gitu. Aku cuma punya Tuhan dalam hidupku, gitu ya. Dan kalau kalian, aku boleh share sedikit, gitu ya. Kalau kalian mengizinkan, aku boleh share sedikit bahwa banyak pengusaha sekarang tuh menjual setiap asetnya, gitu ya. Bukan untuk apa-apa, tapi untuk bertahan hidup, gitu ya. Ada juga orang yang mungkin tadinya kaya tiba-tiba jadi bangkrut. Yang sekarang mungkin awalnya nggak punya apa-apa, sekarang menjadi kaya, gitu ya. Ya itu roda kehidupan kan, muter terus kan. Seperti cerita sebelumnya kan, sempat share kan tentang roda kehidupan kan. Tapi bukan itu intinya. Intinya adalah di dalam kehidupan ini, gitu ya. Segala sesuatu itu nggak pasti, ya. Segala sesuatu itu nggak pasti, ya. Kalau aku boleh share juga, aku punya target sampai Desember itu sebenarnya banyak target, banyak hal, gitu ya. Ternyata aku bisa jalani target itu hanya sampai bulan Maret kemarin sebelum COVID. Setelah COVID apa? Semua berubah, semua shifting, gitu ya. Semua berubah. Ternyata apa? Cuma Tuhan yang pasti dalam kehidupan ini, ya. Gak ada yang pasti, ya. Makanya kalau kita saat ini mungkin bisa berbuat di area yang lain, bisa melakukan di area yang lain, itu privilege dari Tuhan buat kita. Ya bersyukurlah dulu, gitu ya. Tapi kita juga harus sadar bahwa itu yang kita lakukan, apa yang kita punya, apa yang kita lakukan selama COVID ini, mungkin itu menguntungkan bagi kita, tapi itu bukanlah sesuatu yang paling utama. Ya, itu bukanlah sesuatu yang paling utama. Kenapa? Karena di luar sana itu udah serba nggak pasti. Akhir zaman itu gak ada yang pasti di luar sana. Bahkan Tuhan itu, ya bukan Tuhan, iblis cuma naruh satu virus yang tidak terlihatan, semua goncang kan, semua dunia goncang bahkan. Resesi ekonomi terjadi, apalagi ya kesehatan manusia terancam, banyak orang meninggal, gitu ya, dan sebagainya, gitu ya. Ya ternyata cuma satu yang pasti, Tuhan doang, ya. Dan hadirat Tuhan itu juga pasti.
Nah, adanya worship night ini kalau memang kita jenuh selama ini, yuk selama 2 jam ke depan gitu ya, 2 jam dari awal tadi sampai nanti ke depan gitu ya. Ya, kita tinggal dalam hadirat Tuhan, masuk tenggelam. Kalau kita masih cuma levelnya tenggelam, masuk lagi diving di dalam, lebih diving di dalam. Ya, kalau kita tinggal dalam hadirat Tuhan, kita mengalami penerimaan Tuhan, gitu ya. Makanya hati kita akan jadi beres, gitu ya. Hati kita jadi beres dan kita akan kembali berapi-api. Kalau belum berapi-api, yuk kita masuk lagi, cari lagi hadirat Tuhan. Ya, saat worship night ini cuma 2 jam, gitu ya. Worship night ini cuma 2 jam, gitu ya. Kalau Philip ada satu juga mungkin cuma 1 jam 2 jam, 2 jam juga, gitu ya. 1 jam, 1 jam. Ya mungkin nggak cukup bagi kita semua, gitu ya. Nah, makanya utamanya adalah kehidupan kita masing-masing. Ya, kalau kita sekarang masih berlumur dosa, kalau kita masih hidup di masa lalu lagi, gitu ya. Mungkin kita galau karena kita baru ditinggal siapa, atau kita cari-cari pacar dan sebagainya karena memang menurut kita itu kebutuhan. Jangan, gitu ya, jangan. Yang perlu kita cari yang paling utama dulu, apa? Pokok anggurnya. Ya, kalau kita tahu kita berpegang terhadap pokok anggurnya, ya tenang aja. Kalau kata ayat Alkitab ini terakhir ya. Ini janji Tuhan tuh iya dan amin, bukan? Ya. Ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya, orang yang tinggal dalam Tuhan juga mintanya gak aneh-aneh loh. Gitu ya. Untuk orang yang tinggal dalam Tuhan, kalau firman tinggal di dalam Tuhan, firman tinggal di dalam hidup kita, dia juga tahu kok pasti mintanya gak aneh-aneh kok. Gitu ya. Kalau mintanya gak aneh-aneh, saya begitu ya. Kalau mintanya gak aneh-aneh gitu ya. Apa saja yang kamu minta gitu ya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki gitu ya. Kamu akan menerimanya. Gitu ya. Saya akan menerimanya, kita akan menerimanya. Gitu kan. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Loh ini loh. Ya, sesuatu yang kita terima tujuannya untuk mempermuliakan Tuhan. Bukan untuk membuat kita bergaya-gayaan. Ini keren nih gue ya jadinya. Enggak. Gitu ya. Tapi untuk mempermuliakan Tuhan. Ya, ingat itu ya. Yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya, sesuatu yang kita terima itu untuk mempermuliakan Tuhan. Tuhan itu memuliakan kita untuk mempermuliakan Tuhan. Ya, susah kalimatnya ya. Ya, ini ya begitu lah. Ini ya begitu. Jadi, yuk sama-sama kita masuk lagi dalam hadirat Tuhan gitu ya. Kalau memang kita saat ini lagi berusaha untuk rest, ayo kita sama-sama rest. Ya, kita rest dulu ke depan. Ya, kalau kita saat ini lagi jauh dari hadirat Tuhan, yuk kita sama-sama rest. 2 jam itu cukup ya untuk mencas lagi. Jangan sampai nanti hari ini kita rest, minggu depan wah kita butuh rest lagi. Kalau minggu depan butuh rest lagi, diulang lagi nih tayangannya. Ya, tolong diulang lagi. Halo, aku Laura. Aku dari CG Proyek 05. CG aku saat ini Anita ya, Taruna. Kalau ditanya tentang kesan pertama mengenal CG aku, yaitu Anita. Pertama anaknya rame ya, rame. Terus kedua seru, ketiga ramah, keempat. Tapi untuk awal kalau memang belum ngobrol sih kesannya mungkin jutek. Kemudian kesan-kesan selama ini kenal CGL, so far baik banget ya. Satu, orangnya mau banget terima masukan. Kedua, komunikatif ya, mungkin karena awalnya itu memang cukup ramai orangnya, seru, jadi komunikatif banget. Terus kesan yang lain, orangnya cukup konsisten, bertanggung jawab gitu. Kemudian pesan untuk CGL, pesannya ya, pesan untuk Anita, seperti yang sering kita obrolin ya kalau kita lagi chat private nih, hilangin rasa kekhawatiran, terus maju, kemudian selalu bersikap positif apapun yang kamu alami, jangan pernah down karena Tuhan punya rencana yang indah buat kamu. Kemudian pesannya lagi juga, jadilah orang yang selalu ramah seperti yang aku kenal dahulu sampai sekarang, dan selalu berusaha untuk lebih sabar lagi dan lebih lembut lagi. Kemudian cerita yang paling gila sama CGL, nggak pernah sampai gila sih, maksudnya ya fun aja sih so far sama Anita. Segala sesuatunya pokoknya kalau bagi aku sih
seru karena kita sering nonton bareng, ya kan, nobar, makan bareng, kemudian tukeran kado lagi ada acara-acara ulang tahun. Jadi intinya sih kepeduliannya cukup tinggi ya Anita itu. Kemudian kalau kesan yang paling sedih atau cerita menyedihkan, nggak pernah sedih juga, cuma karena aku udah menganggap Anita sebagai adikku juga, jadi apapun jadi keluh kesah dia itu jadi pemikiran aku juga gitu, sehingga aku juga pengen banget terlibat untuk membantu gimana caranya supaya dia bisa keluar dari hal-hal yang mungkin dihadapi yang terasa sulit atau belum pernah dihadapi sebelumnya. Jadi so far sih pokoknya it's okay lah, maju terus Anita, sama-sama melayani Tuhan, dan setiap rencana Tuhan yang hidup kamu pasti akan selalu terwujud indah dan nyata dalam kehidupan kamu. Kalau disuruh ekspresiin kata dan raut muka untuk terima kasih, thank you buat Anita, dimana doaku selama sebelum bertemu kalian ada saat ini sudah dikabulkan Tuhan, yaitu mendapatkan komunitas terbaik dari Tuhan untuk bisa terus saling membangun, saling percaya, saling menguatkan, dan menjadi satu keluarga di dalam CG. Sukses terus, Tuhan berkati kamu dan masa depan kamu ya. Amin. Halo, aku Garet. Aku dari CG03. Aku mau cerita tentang CGL ku, namanya Febri atau yang biasa dipanggil Ci Febri. Ci Febri ini orangnya baik. Dia juga perhatian. Kesan pertama ketemu sama dia tuh dia orangnya ramah, suka senyum, terus juga ya pokoknya pembawaannya cheerful banget. Ci Febri ini orangnya perhatian, kadang juga sering WhatsApp tanya kabar lagi di mana, dan juga sering ngirimin ayat-ayat firman Tuhan untuk menguatkan kita setiap harinya. Ci Febri juga bisa jadi teman yang baik buat sekedar mungkin hangout atau main. Dia pasti mau untuk menemani kita dan juga mau menerima kita di rumahnya. Pesan aku buat Ci Febri yang pasti, Ci Febri semangat terus dalam pelayanannya. Pokoknya Tuhan sertai selalu apa yang Cici lakukan, apa yang menjadi rencana Cici ke depannya. Dan pasangan hidup yang terbaik pasti Tuhan kasihkan buat Cici. Dan dimanapun Cici berada, di kantor, di tengah keluarga, atau dimanapun, aku percaya Cici pasti menjadi terang dan menjadi teladan bagi sekitar Cici. Pengalaman seru aku bareng Ci Febri itu mungkin waktu penjangkauan 2019. Jadi waktu itu kita CG Fun, main badminton bareng. Dari mulai cari-cari tempatnya di mana, terus kita sewa tempat di mana, terus siapin hadiahnya, bungkus hadiahnya, terus WhatsApp orang-orangnya, sebar-sebarin undangan buat banyak yang datang, dan sampai hari hanya pokoknya itu semua walaupun mungkin nggak seberapa, walaupun mungkin jiwa barunya juga nggak terlalu banyak, tapi itu bener berasa banget sih sukacitanya. Pokoknya di situ kita bener-bener ngerasa kekeluargaan banget. Pokoknya semua yang terbaik buat Ci Febri. Aku mengucap syukur banget bisa ketemu Ci Febri dalam hidup aku. Aku berterima kasih dengan adanya Cici di hidup kami, anak-anak CG. Kami merasa terberkati dengan apa yang selama ini Cici lakuin buat kita. Untuk doa-doa yang mungkin udah terucap, untuk mungkin firman-firman yang udah ditaburkan dalam hidup kami. Terima kasih Ci Febri. Pokoknya kita semua sangat mendukung dan menyayangi Ci Febri. Terima kasih Cici. Aku disuruh videoin ini sebenarnya apa ya, geli-geli banget sih. Cuman ya nggak apa-apa lah, aku mau kasih pesan buat Steven lah. Awal pertama kali kita kenal ya Van ya, inget gak? Nggak nyangka lah ya waktu itu kalau teman-teman kita tuh banyak kenal gitu. Bahkan Ko Kim Chae pun aku juga kayak beberapa kali ketemu, terus dia ngomong kenal Ko Kim Chae nggak? Kayak aku merasa kayak pernah denger deh si Ko Kim Chae itu siapa. Dan terus kita kan lagi ngobrol di kafe panjang lebar,
Terus kamu yang traktir, aku inget banget kamu yang traktir. Terus kita banyak ngobrol kayak kita tuh sudah kenal lama gitu kan ya. Terus kesan kayak pertama kali kita ketemu itu kayak apa ya, kita sudah kenal lama gitu. Terus dilanjut lagi, kita akhirnya ketemu lagi untuk makan-makan. Terus kita nyusun gimana CG mau gimana. Kita sudah sampai 3 bulan kita nggak mau mulai CG karena COVID. Terus ditambah lagi GG juga kita mulainya dengan online. Ya kesan sama kamu itu ya Van ya, kadang bikin jengkel. Kamu tahu sendiri lah ya, kalau aku jengkel tuh sampai apa ya, suka diem ya kan. Kamu kadang bisa ngerasa sendiri, wih Covid ini kayaknya apa ya, diemnya itu membunuh. Aku inget banget kalau kamu ngomong kayak gitu. Jadi kayak setiap kali aku diem itu kamu tahu kalau aku lagi jengkel. Ya baguslah kalau kamu peka. Terus ditambah lagi pesan buat kamu sih ya, jangan lama-lama lah kasih harapan buat ceweknya, kasihan. Mending daripada kamu kasih harapan, mending yang kepastian. Oke? Kamu nggak boleh kasih PHP orang lah ya. Semoga kamu kuliahnya juga lancar, kerjaanmu juga lancar, terus CG semakin berkesan oleh adanya kamu. Aku juga banyak belajar dari kamu, yaitu apa ya, iman yang bandel ini tuh. Kamu tuh sangat bandel. Aku kalau sudah bilang jangan kayak gitu Fen, aku nggak setuju ya Fen ya kalau jadi kayak gini. Tapi kamu selalu optimis orangnya, kayak selalu bilang kita nggak boleh pesimis kok, kita harus optimis, kita harus percaya kayak gitu. Terus dari sana aku banyak belajar sih dari kamu Fen. Terus sampai kamu telepon si anak-anak CG yang aku nggak nyangka ya, anak-anak CG ini bakal ngasih banyak cerita ke kamu. Aku nggak nyangka, tapi kamu bisa bikin mereka itu pada komitmen, dan itu poin positif dari kamu sih. Ini aku ada di mall sih sebenarnya. Semoga kamu menjadi orang yang semakin hebat, sukses. Sekian dari aku, Stephen. Semoga kita akan berjumpa dengan kondisi yang lebih baik lagi. God bless you. Ya sama-sama kita nyembah Tuhan. Konsepnya ini bukan terakhir loh ya, mungkin akan ada lagi. Kalaupun terjadi COVID ini nggak selesai sampai tahun depan gitu ya, apa yang akan terjadi dalam hati Anda gitu ya, nggak usah khawatir, Anda pegang aja bawa angguran gitu ya. Kalau ini nggak selesai terus menerus gitu ya, online buat jenuh gitu ya, pakai data aja pas-pasan dan sebagainya. Nggak usah khawatir sekali lagi ya, tetaplah pegang pokok anggurnya ya, bukan pegang online ya, pegang pokok anggurnya ya. Karena kenyataannya adalah kebenaran terjadi karena pokok anggurnya, karena firman, bukan karena gerejanya kan. Hanya milikku di surga, sekalipun dariku lenyap hatiku telah tak berdaya. Lagi-lagi kawan, selain kau tiada yang yes Tuhan, hanya kamu gak mau menggantikan posisi Tuhan di dalam hidup kami. Hanya Engkau ya Tuhan. Sekalipun dagingku lenyap hatiku telah tak berdaya. Kataku sembah Engkau, Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain.
Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Kau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Katakan ku sembah lebih tinggi lagi. Ku sembah Engkau. Hanya Kau yang kami sembah ya Tuhan. Yes Tuhan. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Tiada yang lain Tuhan, hanya Kau satu di hatiku. Yes Tuhan. Yes Tuhan, kami tahu Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa firman ini bukan hanya sekedar logos, bukan hanya sekedar teori ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau segalanya di dalam hidup kami ya Tuhan. Kami mau menempatkan posisi Tuhan di dalam hidup kami, bukan hanya sekedar teori ya Tuhan, tapi kami mau praktek Tuhan. Kami mau praktek ya Tuhan bahwa Engkau ada di dalamku dan aku di dalamku ya Tuhan. Hati Bapa kembali kepada anak dan hati anak kembali ke Bapa. Itu artinya adalah kita kembali dalam hadirat Tuhan. Kita kembali menyerahkan hidup kita ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kita kembali mendengarkan suara Tuhan. Kita kembali mendengarkan apa kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Janganlah kita hidup di jalan sendiri, gitu ya. Karena kenyataannya adalah kita hidup butuh tuntunan kehendak Tuhan, tuntunan suara Tuhan itu yang membuat kita hidup menjadi lebih hidup. Tuntunan kehendak Tuhan, tuntunan suara Tuhan itu yang membuat kita punya arti. Hidup kita punya arti, hidup kita punya makna. Ayo sama-sama, kalau kita belum pernah masuk dalam hadirat Tuhan, kembali ke dalam hadirat Tuhan. Kalau kita udah tahu hadirat Tuhan itu seperti itu, gitu ya, jangan ditinggalkan. Berapi-apilah di dalam hadirat Tuhan. Ayo sama-sama. Kalau Anda saat ini mungkin kering, gitu ya, ulurkan tangan Anda ke dalam layar dimanapun Anda nonton, gitu ya. Ulurkan tangan Anda. Ya, Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk setiap anak-anakku yang kering hidupnya ya Tuhan. Biar Kau sirami mereka Tuhan dengan hujan nutrisi ya Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus ya Tuhan. Kami serahkan nutrisi surga itu turun dalam kehidupan kami satu persatu ya Tuhan. Kami gak mau mengalami namanya stok rohani ya Tuhan. Kami gak mau mengalami namanya jenuh rohani ya Tuhan. Kami mau kembali berapi-api ya Tuhan. Biarkanlah worship night hari ini selesai, tapi biarkan nutrisi itu gak pernah selesai di dalam hidup kami ya Tuhan. Biar Roh Kudus terus turun di dalam hidup kami, cover hidup kami ya Tuhan. Kami butuh nutrisi rohani itu ya Tuhan. Kami butuh nutrisi rohani itu ya Tuhan. Kami butuh nutrisi rohani itu. Mohon rasakan hadirat Tuhan. Sambil kita nyanyikan pelan-pelan, hanya Kau satu. Rasakan hadirat Tuhan ada di dalam dimanapun Anda berada.
biarkan nutrisi rohani itu turun. Kalau mungkin hari ini belum kepenuhan Roh Kudus, biar kau penuhi Roh Kudus dimanapun mereka berada, dimanapun kami berada Tuhan. Penuhi dengan Roh-Mu, penuhi dengan Roh kebenaran, penuhi dengan firman-Mu ya Tuhan. Karena firman itu hidup ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ku sembah Engkau, naik. Kita naikkan sama-sama, kita naikkan. Tidak ada firman yang ringan, mungkin firman kita sebenarnya, tapi beda firman menjadi hidup dalam ya Tuhan. Yes Tuhan, kami mematerakan setiap firman, setiap apapun, sharing-sharing apapun yang kami sharingkan ya Tuhan ke dalam tangan kuasa Engkau ya Tuhan. Biar firman ini menjadi hidup di dalam kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Kami nggak mau sama Tuhan, kami nggak mau menjadi orang yang sama seperti sebelumnya ya Tuhan. Kami mau berubah ya Tuhan, kami mau berubah Tuhan. Kehidupan rohani kami juga kami mau berubah Tuhan. Kami berapi-api lagi ya Tuhan untuk melayani Engkau. Kami berapi-api lagi Tuhan di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau serius ya Tuhan, kami mau serius ya Tuhan. Kami mau serius Tuhan. Ada beberapa orang di sini yang mungkin masih ragu di dalam CG, gitu ya. Mungkin juga masih ragu mau ikut CG karena sebelumnya pernah mengalami kepahitan dengan pemimpinnya yang lama, atau mungkin ada keraguan gitu ya. Serahkan itu semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan, karena kalau kita mau menerima, kita juga harus memberi. Kita harus melepaskan. Ya, kita harus melepaskan itu. Ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan. Kalau memang Anda semua gitu ya, kalau memang kita semua masih ada yang ragu untuk komitmen juga di CG, aku berdoa hari ini biar roh komitmen itu turun di dalam hidup Anda. Kok ada roh komitmen? Yes, karena komitmen itu ya, itu adalah roh kudus yang membuat kita bergerak gitu ya. Aku berdoa biar roh kudus dalam hati itu membuat hati Anda bergerak untuk menjadi komitmen dan berakar lebat dan berbuah dalam komunitasmu dalam nama Yesus. Jangan jadi orang yang setengah-setengah, full heart lah. Kalau Anda setengah-setengah, Anda belum berkomitmen, segera hubungi CG Anda. Ya, segera hubungi CG Anda. Ya, berkomitmenlah. Ya, berkomitmenlah. Buat apa? Ya, buat apa? Biar Anda bisa berbuah, biar Anda bisa berubah hidupnya. Ya, nggak usah menunggu gereja buka. Gak usah menunggu ibadah buka gitu ya. Kalau kenyataannya ibadah gak pernah buka bagaimana? Ya memang mungkin nanti Januari akan buka gitu ya, atau mungkin Desember atau kapan, aku pun gak tahu gitu ya. Tapi kalau memang kenyataannya ibadah gak pernah buka, gimana? Apa kita mau setengah-setengah ngikut Tuhan? Mau setengah-setengah di komunitas ini? Jangan ya, karena sesuatu yang setengah-setengah Tuhan gak suka. Ya, full heart lah. Karena Anda full heart gitu ya, kita full heart, kami full heart. Ya, kalau kita full heart, akan ada sesuatu yang besar terjadi dalam hidup kita. Ya, full heart lah. Kita nyanyikan lagunya ini dan kita tutup setelah ini. Kita nyanyikan refresh saja. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidup Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hati.
hatiku. Yes Tuhan, hanya Engkau satu di hati kami ya Tuhan. Biarkan segala sesuatunya kami singkirkan Tuhan. Biar kami hanya melihat Engkau ya Tuhan di dalam hati kami, di dalam hidup kami ya Tuhan. Tuntun kehidupan kami dari hari ke hari ya Tuhan. Tuntun kehidupan kami menjadi murid-Mu ya Tuhan. Biar Engkau gembalakan kami ya Tuhan secara sempurna Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, wakil-Mu mungkin gak sempurna di dunia ini. Pemimpin-Mu mungkin gak sempurna di dunia ini. Mungkin pemerintahan saat ini mungkin juga gak sempurna ya Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, bahwa Engkau-lah yang sempurna di dalam kehidupan kami Tuhan. Maka dari itu biarkanlah kami memegang erat pokok anggur yang benar itu ya Tuhan. Dalam nama Yesus ya Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa Engkau ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami serahkan pekerjaan kami ya Tuhan. Kami serahkan relationship kami ya Tuhan. Kami serahkan orang tua kami ya Tuhan ke dalam tangan kuasa Engkau ya Tuhan. Biar Engkau yang jagai, Engkau yang tuntun ya Tuhan. Engkau yang cover juga Tuhan kehidupan kami satu persatu di sini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, agar kami semua dijauhkan dari setiap penyakit-penyakit yang ada ya Tuhan. Agar kami bisa tetap melayani Engkau dengan sempurna, dengan semangat ya Tuhan. Mungkin kami gak bisa melayani Engkau dengan sempurna Tuhan, tapi kami bisa melayani Engkau dengan semangat ya Tuhan. Yes ya Tuhan, kami mau terus berapi-api dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami mau terus berapi-api Tuhan di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau hanya bisa dijumpai di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan worship ini selesai Tuhan, tapi kami tahu Tuhan hadirat-Mu gak akan pernah selesai di dalam kehidupan kami, di dalam kamar kami Tuhan, di dalam rumah kami ya Tuhan. Biar api Roh Kudus-Mu, biar api hadirat-Mu terus ada menaungi kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bagaimana Tuhan di sini yang siap untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih lagi dalam kehidupan kita. Mari sama-sama katakan amin. Oke guys. Ada praise atau guys? Sorry. Kita ada satu praise, oke ya. Silakan. Sebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berindu padanya. Akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya itu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya itu selamanya kasih setianya. Datanglah kebaliknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya itu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya itu selamanya kasih setianya.
bahwasanya ku selamanya, bahwasanya ku selamanya, bahwasanya ku selamanya kasih setianya. Hey guys, oh iya, sebelum selesai satu lagi. Sebelum selesai satu lagi. Ya, kalian untuk tahu respon kalian satu persatu gitu ya, karena memang kita juga nggak bisa. Tolong setelah ini kalian foto gitu ya, screenshot, kemudian apa yang kalian dapatkan kalian share di IG live, di IG story gitu ya. Ya, kalian screenshot, kemudian kalian ketik di IG story apa yang kalian dapatkan, terus tag kemana? Tag ke CGL kalian masing-masing ya. Oke, ke aku juga boleh, nanti ke aku juga. Jadi tag CGL kalian dan ke aku gitu ya. Instagramku adalah KimChaiki gitu ya. Jadi ya tag ke CGL kalian masing-masing dan ke aku juga boleh. Dan bagi kalian yang belum ikut CG gitu ya, ayo ikut CG, silakan diisi di link di bawah ya. Oke, God bless you, bye bye.